memang ada beberapa hamba Tuhan yang salah kaprah dengan filsafat. Mereka mengatakan kalau kita berfilsafat itu nanti akan menyimpang imannya, membuat kita itu jauh dari Tuhan dan tidak lagi percaya akan Alkitab sebagai pondasi. Tetapi dalam pendidikan, filsafat itu sangat penting. Itu seperti perahu, Bapak Ibu. Perahu yang mengantarkan kita dari pelabuhan yang ke satu ke pelabuhan yang berikutnya harus menggunakan satu kendaraan yang namanya filsafat. Dan yang kedua adalah psikologi. Nah, tetapi satu muara adalah teologi, itu sebagai dasar. Jadi ibaratnya kita mengendarai dua perahu, yaitu filsafat dan psikologi, dan dasar utama adalah teologi, yaitu firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu tahu pengertian filsafat, ada yang bisa memberikan pandangan apa sih filsafat? Mungkin selamat datang Mbak Eliana. Iya Pak. Selamat. Oh, nggak diaktifkan videonya ya? Macet ya? Oh. Mungkin Jacqueline bisa memberikan pengertian filsafat? Yang Anda tahu dari filsafat itu apa sih? Aku kan agak serius. Ya, Pak. Baca boleh, Pak? Filsafat itu apa? Filsafat itu kayak apa? Nggak usah takut salah. Kita santai aja. Ya. Pikiran kita. Apa? Pikiran. Pikiran, ya. Filsafat berhubungan dengan pikiran. Ada yang memberikan pandangan filsafat apa? Ya, filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan ya. Jadi philos. Jadi ada kata philos dan sophia, ya. Jadi kalau kita berfilsafat itu sebenarnya kita itu ingin punya rasa ingin tahu, punya hasrat yang mendalam. Berfilsafat itu penting ya. Jangan berpikir kalau kita berfilsafat itu kita melanggar firman Tuhan, kita keluar dari kebenaran. Karena filsafat itu dalam bahasa asli itu artinya philos, yaitu cinta, dan sophia itu hikmat ya. Jadi cinta akan hikmat, akan kebijaksanaan. Saudara bisa baca dalam kitab Matius, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Jadi jangan kita berpikir mengasihi Tuhan itu dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, dengan segenap kekuatan. Tapi ingat, akal budi itu juga dipakai untuk mengasihi Tuhan. Segenap akal budi. Selamat datang Bu Martalena Gultom. Ya, jadi dengan segenap akal budi Bapak Ibu. Jadi akal budi kita gunakan untuk apa? Rasa ingin tahu yang mendalam. Jadi cara berpikir filsafat itu ada 3, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Bapak Ibu bisa lihat di diktatnya nanti. Ya, ada menyeluruh, mendasar, spekulatif. Menyeluruh itu mempersatukan unsur ya. Jadi ketika kita menyeluruh itu mempersatukan unsur yang saling berkaitan, saling teratur. Supaya apa? Supaya sistematis. Makanya ketika saudara, Bapak Ibu mengajar, kita sebenarnya sedang berfilsafat. Ketika kita sedang berkhotbah, kita sedang berfilsafat. Berarti filsafat itu cara berpikir yang menyeluruh, mempersatukan unsur, saling berkaitan. Lalu yang kedua, mendasar, yaitu dalam proses menyelidiki, itu melakukan secara mendalam dan terperinci. Dan yang ketiga adalah spekulatif, yaitu pemikiran atau pernyataan yang dilakukan berdasarkan teori Bapak Ibu, dan bukan pada kenyataan yang ada. Jadi yang kita tahu Bapak Ibu dalam filsafat itu ada 3, yaitu logika. Logika itu benar atau salah. Jadi sesuatu yang ilmiah, kita sedang berpikir secara ilmiah Bapak Ibu. Pendidikan itu harus dikaji dengan ranah ilmiah, yaitu benar atau salah, logika. Yang kedua, etika, baik atau buruk. Dan yang ketiga, estetika, indah atau jelek. Ditambah yang satu, hakikat keberadaan zat, yang berkaitan dengan metafisika. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Ada logika, benar atau salah, ada etika, baik atau buruk, ada estetika, indah atau jelek, dan yang keempat adalah hakikat keberadaan yang dikenal dengan metafisika. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita interaktif, baik yang di YouTube yang Bapak Ibu lihat video pertama,
bisa dibahas juga atau seputar tentang pendidikan, silakan kalau mau bertanya. Saya buka ruang pertanyaan. Ada? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Kenapa kita sebagai saya menggambarkannya sebagai masyarakat umum ya. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari mengenai filsafat, Pak? Kenapa kita perlu mempelajari filsafat? Kita sebagai masyarakat umum. Tujuannya apa gitu ya? Ya. Nah, Ya, kalau kita sebagai guru, nah, filsafat ini penerapannya bagaimana? Oke, ya. Gini Bapak Ibu. Pendidikan kita itu kan tidak lepas dengan ranah teori. Teoritis itu adalah membangun satu visi. Visi itu akan diwujud nyatakan yang namanya misi, mission. Jadi untuk membentuk visi itu, untuk menyusun satu strategi, program, itu tidak lepas dengan yang namanya filsafat. Filsafat itu adalah mengkaji, mengkritisi, mengkaji ulang, memonitoring, menyusun, bahkan saya sudah sampaikan tadi ada metodologi, ada aksiologi, ada epistemologi. Itu kajian-kajian ilmiah yang tidak lepas dengan penyelenggaraan pendidikan. Menurut saya filsafat pendidikan sangat penting karena itu berbicara mengenai falsafah. Sama kayak kita kan punya pandangan hidup. Kalau kita mau melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan, kita kan punya falsafah hidup. Kenapa? Kenapa kita melayani Tuhan? Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita bisa bekerja? Kenapa kita bekerja? Karena untuk menafkahi keluarga. Itu kan falsafah hidup. Kita punya pandangan. Sama, pendidikan juga. Visinya apa sih? Visi pendidikan ini apa? Karakter. Misalnya STTKO. Menjadikan STT menjadi unggul, alkitabiah, bercirikan, pentakosta, karismatik. Itu kan disusun dengan karena filsafat. Tapi filsafat mengacu kepada firman Tuhan. Bagaimana berpikir kritis. Ada juga beberapa sekolah teologi yang mengacu kepada penginjilan. Jadi ranahnya itu ke penginjilan. Jadi sasarannya penginjilan. Yaitu penting yang namanya filsafat. Karena membangun satu kerangka, membangun satu model. Ibarat rumah itu kita punya fondasi. Fondasi di dalam rumah supaya rumah itu tujuannya itu dibangun seperti apa. Makanya ada filsafat pendidikan, ada filsafat hukum, ada filsafat sejarah, ada filsafat olahraga, ada filsafat agama. Seperti itu, Pak. Jelas, Pak? Oke. Saya mau bertanya, Pak. Siapa? Eliana. Oh iya. Iya. Silakan. Pak, saya mau tanya tentang ini langsung di lapangan gitu ya, Pak. Ya. Jadi kan tadi filsafat itu juga berkaitan dengan metodologi. Ya. Dan saya mau tanya, Pak, metode atau cara pendekatan yang dilakukan, saya kan masih usia yang sekitar 20-an. Kan kelak saya juga akan yang namanya praktek di lapangan gitu, Pak. Misal saya praktek di anak-anak SMA, gitu pendekatan gimana ya Pak kepada mereka, apalagi kan jarak umurnya tidak terlalu jauh, bahkan dianggap sebagai adik. Cara pendekatan yang tepat bagi mereka gimana ya? Oh, kepada adik-adik SMA terutama ya, karena usianya terlalu dekat ya. Tidak terlalu jauh, iya. Tidak terlalu jauh, sebenarnya itu peluang ya. Kalau sebenarnya ketika kita menjadi guru itu, kita harus menjadi pendidik yang membangun suatu persahabatan. Justru ketika kita itu tidak terlalu jauh umurnya, itu sebenarnya kita sedang membangun satu kepercayaan kepada mereka supaya ketika mereka itu mau sharing itu mereka merasa nyaman. Kita itu sebagai kakak. Makanya kita sebagai guru itu jangan hanya sebagai orang yang ditakutin, bukan sebagai orang yang ditakuti, tetapi sebagai orang yang dihormati. Beda loh ya kalau ditakuti dengan dihormati. Kalau ditakutin dia nurut karena takut. Tapi kalau dihormati, dia hormat ke kita karena dia menghargai kita, kakak rohani, kita punya nilai karakter yang berbeda. Sebenarnya cara untuk kita menangani mereka, ya kita memang perlu jaga jarak ya. Jaga jarak dalam arti apa? Kita bisa supaya dihargai. Tapi kita juga perlu membangun persahabatan. Ya seperti pengalaman saya ketika saya waktu praktek mengajar ya dengan anak SMA waktu itu usianya hanya 5 tahun.
10 tahun di bawah saya, ya yang saya lakukan, ini pengalaman saya adalah saya membangun jembatan dalam arti menjadi sahabat bagi mereka, tapi juga saya tegas untuk memberikan satu aturan-aturan main supaya mereka itu benar-benar menghargai apa yang saya lakukan, apa yang saya ceritakan. Dan saya kadang-kadang ngajak makan. Suatu waktu kalau saya ada berkat, ya saya ajak makan, saya traktir supaya apa? Mereka itu merasa ada satu orang yang bisa sebagai kakak mereka ya. Justru itu poin, kalau kita terlalu dekat itu malah bagus ya. Bisa menjangkau orang, apalagi anak SMA itu kan masa-masa puber ya. Mereka mencari jati diri, mereka itu ingin pacaran, bisa itu anak SMA kan seperti itu. Dan mereka butuh figur sahabat. Ada yang bertanya lagi? Silakan mau bertanya. Lagi, Pak. Oh ya, silakan. Lagi, Pak. Ya. Pak, tadi Bapak menjelaskan mengenai dua hal ya, Pak. Ya. Yang pertama, filsafat tentang praktek pendidikan. Yang Ya. kedua, mengenai ilmu pendidikan. Ya. Dalam saat saya mengajar, apakah enggak yang diterapkan itu hanya yang praktek pendidikan langsung aja, Pak? Atau kita harus memakai kedua-duanya? Gini Pak, kalau kita hanya menggunakan praktek itu kan berbicara mengenai penyelenggaraan yang dilaksanakan bersentuhan dengan kehidupan manusia. Jadi analisis kritis, komprehensif, tapi bersentuhan dengan manusia, penyelenggaraan itu dalam kehidupan manusia. Tapi kita perlu yang namanya teori, Pak. Ya sama kayak kita mau berkhotbah, khotbah kita itu jangan hanya pengalaman hidup, Pak. Ya kalau kita hanya mengkhotbahkan tentang pengalaman hidup tanpa nilai-nilai pengajaran, itu akan membawa seseorang itu salah persepsi tentang ketuhanan gitu loh. Jadi Tuhan itu hanya dipandang sebagai berkat, Tuhan hanya dipandang sebagai pemberi mujizat, tapi Tuhan bukan kristosentris. Makanya itu kelemahan dari Pentakosta karismatik. Kalau hanya pengalaman tanpa pengajaran yang seimbang akan seperti itu. Itu contoh dalam dunia rohani. Demikian juga dalam pendidikan. Kalau dalam pendidikan kita hanya praktek, kita hanya mengajarkan tentang praktek, yang penting action. Teori itu nggak penting. Menurut saya itu keliru, Pak. Itu akan menjadi kepincangan. Jadi nanti sekolah itu tidak punya tujuan, tidak punya rule, tidak punya tujuan yang jelas, karena dia nggak punya teori. Apalagi kita di bawah naungan Departemen Pendidikan, Pak. Apalagi riset dikti. Berhubungan dengan akreditasi. Akreditasi itu sangat melihat tentang ilmunya. Nilai-nilai secara teoritis, visinya apa, terus statutanya apa, yaitu berhubungan dengan ilmu teoritis, itu berhubungan dengan, ilmu itu berhubungan dengan analisis melalui riset, melalui baik kuantitatif maupun kualitatif, berhubungan dengan penelitian, berhubungan dengan pengabdian masyarakat, berhubungan dengan proses belajar mengajar, ada kontrak mengajar, ada RPP dan lain-lain, itu kan berhubungan dengan ilmu pendidikan, Pak, teoritis, seperti itu, Pak. Jelas, Pak? Nah, tapi gimana Pak, kalau dalam sekolah yang saya ampu sekarang, karena siswanya itu kan beda. Artinya begini, kalau dulu waktu saya mengampu waktu masih di negeri, oke lah saya ngasih secara teoritis, teori-teori mereka bisa mampu. Tapi saat saya memegang kelas swasta saat ini, mereka pola berpikir itu masih di bawah. Nah, bagaimana cara pendekatannya atau cara pengkomunikasian yang lebih nyaman, Mbak? Ya, kalau yang pemahamannya terbatas, dalam hal pemahaman pengetahuannya terbatas, ya kita menyederhanakan. Kita tetap punya ranah keilmuan, tapi ketika dalam penyampaiannya kita lebih kepada yang sederhana, Pak. Jadi dengan bahasa yang sederhana, dengan sesuatu yang sederhana yang mereka bisa pahami. Tidak harus yang rumit, Pak. Jadi jangan kita membuat filsafat itu seolah-olah harus teoritis, penyampaian juga harus secara akademis. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan, kondisi di mana kita berada, Pak. Dan kita memang nggak bisa memaksakan harus seperti pemerintah, yang pemerintah mau seperti ini, kita nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan institusi atau visi kurikulum di sekolah. Itu kan berbicara mengenai institusi lokal. Institusi pemerintah, institusi lokal itu harus dilebur. Ya tergantung kondisi di mana kita berada.
case Iya, kondisi. iya. Ya tidak kita nggak bisa maksain. Jelas Pak? Oke, Pak. Jelas. Terima kasih. Ya Bapak Ibu di Pak tempat Willy. Bapak Ibu aman? Tidak ada. Maaf Pak Willy, saya mau bertanya Pak. Oh iya ya silakan. Bu Gultom. Ini Pak, Bu Martalena Gultom. Iya Ya, Pak. Bu Martalena gimana? Ini Pak, kalau kita berbicara filsafat, yang ingin saya tanyakan begini Pak. Sejauh manakah manfaat filsafat itu di tengah-tengah pendidikan yang ada di Indonesia ini Pak? Sejauh mana? Iya. Ya, untuk pendidikan yang kita lakukan di Indonesia, sejauh mana ya kita mengkondisikan dengan kebutuhan dari institusi lokal. Kita jangan keluar dari visi Bapak Ibu. Jadi kalau visi kita tentang karakter, bawalah filsafat itu untuk membangun karakter. Tapi kalau visi dari sekolah itu adalah misalnya keterampilan, misalnya lebih kepada keterampilan yang misalnya swasta ya, kita setelah lulus langsung dapat pekerjaan. Jadi ranah filsafatnya adalah teori yang akan menuntun dia ketika dia lulus dari sekolah, dia langsung bekerja. Kalau ada beberapa sekolah-sekolah yang menekankan tentang skala internasional, otomatis falsafahnya atau nilai-nilai filsafat tentunya harus berhubungan dengan IT, teknologi, dan harus menyesuaikan dengan luar negeri juga. Ada kerjasama dengan luar negeri. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan gereja lokal. Jadi itu ranah filsafat. Karena filsafat itu kan berpikir kritis. Kita mengkritisi, kita mengkaji ulang. Apalagi itu berhubungan dengan cinta akan kebijaksanaan. Kan dasarnya saya sudah sampaikan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Ya, akal budi ini sebenarnya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, ketika kita pandai, ketika kita cerdas, berintelektual, harusnya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu filsafat yang benar. Selama tidak keluar dari nilai-nilai kebenaran. Karena filsafat itu sebenarnya membawa kita semakin takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu filsafat yang benar, Bu. Kalau filsafat yang salah, sebenarnya yang salah bukan filsafat, tapi orang yang menjalankan filsafat. Itu yang salah. Makanya seringkali filsafat dibuat cacat, filsafat selalu disalah-salahkan. Bukan ilmu filsafatnya, Bu, tapi orang yang menjalankan. Ya makanya disesuaikan kondisi, yang penting dia berjalan dalam kebenaran, L-nya firman Tuhan, ya firman Tuhan itu menjadi fondasi kita dalam PAK. Bapak Ibu bisa lihat di diktat relevansi pendidikan dalam hubungannya dengan agama Kristen itu di bab 5 itu saya jelaskan di situ ada, Bu. Mengenai filsafat lebih jelas di diktat ada, Bu. Jelas Bu Lena, Bu Martalena? Iya Pak. Iya Pak, siap Pak. Saya tanya lagi Pak. Oh iya silakan. Kalau filsafat kan berhubungan dengan teori dan kenyataan gitu ya Pak prakteknya. Nah, sedangkan kadang teori itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misal guru itu dituntut harus profesional, teorinya seperti itu, tapi halo tes. Halo, udah jelas ya. Sudah. Saya matiin wajah saya Pak. Ya, saya mau tanya. Terkadang itu teori dan kenyataan kan tidak berjalan seimbang, Pak. Teorinya seorang guru dituntut profesional sesuai profesinya, tetapi kenyataannya banyak guru-guru yang mengajar tidak sesuai profesinya dan juga tidak profesional. Nah, itu kan berarti ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Lalu fungsi filsafat di situ bagaimana ya, Pak? Ya, gini, memang filsafat itu mengajarkan teori dan praktek itu harus seimbang. Sebenarnya teori praktek harus seimbang. Ranah filsafat itu sebenarnya jadi jembatan antara teori dan praktek itu sejalan. Itu tugasnya filsafat. Ketika antara teori dan praktek tidak seimbang, itu yang saya bilang tadi kepincangan, Bapak Ibu. Ya, ketika praktek dan teori nggak seimbang, misalnya dia menuntut profesional, tetapi sekolah itu belum siap untuk profesional. Ya, mendingan diturunin standarnya. Jangan dulu dibuat profesional, mungkin dibuat sedang ya. Kalau profesional itu terlalu hebat ya, mungkin amatir atau mungkin premium yang tipe-tipe menengah gitulah. Saya filsafat ini harus sebagai jembatan, sebagai penyeimbang. Tapi memang kenyataannya pendidikan yang ada di Indonesia ini cenderung dipaksakan ya. Beberapa sekolah-sekolah itu
cenderung dipaksakan untuk sama dengan negara-negara maju, Bapak Ibu. Padahal kita secara kemampuan akademisnya itu kita masih belum bisa mungkin, terutama dalam teknologi pun kita itu masih belum bisa bersaing dengan negara-negara maju. Kalau bagi saya sih filsafatnya itu tidak terlalu muluk-muluk ya, ilmu-ilmu yang dipakai, yang penting actionnya gitu loh. Saya lebih setuju actionnya, tindakannya itu terlihat gitu loh, supaya terjadi yang namanya keseimbangan, termasuk profesionalitas. Profesionalitas itu tidak dilihat dari teorinya hebat, dia punya teknologi hebat, tapi dia nggak bisa gunain. Dia punya teknologi nih, tapi nggak bisa gunakan. Itu nggak profesional juga. Ya bagi saya sih, harusnya dia diajarin ya, guru itu bisa diajarin, dilakukan mungkin seminar atau training-training yang bisa mengelola dia menjadi profesional. Ya itu makanya saya bilang butuh penyelidikan, butuh pengkajian ulang. Filsafat itu tugasnya apa? Menyelidiki, mengkaji ulang, lalu diterapkan lagi. Dikaji ulang, diterapkan lagi. Supaya terjadi yang namanya keseimbangan. Jelas? Jelas, Pak.